Shalom Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini bersyukur kita bisa bertemu kembali di dalam pendalaman Alkitab kita. Kita akan masuk pada pelajaran atau materi di dalam surat Efesus pasal 4, ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Nanti akan disampaikan oleh Pak Tim untuk materi kita malam hari ini. Dan kita akan bersama-sama menyimak pemaparan materi, dan kita nanti ada waktu untuk bisa menanggapi, ya, lalu ada mungkin diskusi dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan, ya, kita akan sama-sama diskusikan. Baik, mari kita akan mulai. Saya minta Risto bisa buka dalam doa untuk mulai kelas kita. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah bersama-sama kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan dan kita memohon kekuatan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Sang Pencipta langit dan bumi, Kepala gereja yang hidup di tengah-tengah kami, terima kasih Tuhan, di sepanjang kehidupan Tuhan masih menyertai, memimpin, dan memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk dapat menikmati setiap anugerah Tuhan yang tidak terbatas itu. Kiranya kami semua tetap diperlengkapi, sehingga pada akhirnya kami menjadi hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan setia kepada kebenaran yang sejati. Memberkati hamba Tuhan yang akan memandu kegiatan diskusi kami bersama, sehingga apapun yang disampaikan kami semua dapat semakin hari diperlengkapi, dan kami semua boleh memahami maksud Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami boleh diskusikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja yang hidup, yang telah berfirman kepada kami siap untuk mengikuti rangkaian PA kami ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Risto. Saya persilakan Pak Tim. Ya, makasih Pak Bambang dan hambanya Pak Risto dari Sumba yang boleh bersama-sama ya pada malam hari ini untuk belajar bersama-sama. Nah, saudara, materi kita seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi berlanjut di Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, saya beri judul yaitu hidup dalam kesatuan. Nah, saudara, kita ingat sebelum Paulus dipanggil menjadi rasul atau menulis surat ini, kesatuan atau menjadi satu itu pernah didoakan oleh Tuhan Yesus. Ingat ya, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21. Saya baca di situ di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, pasal 17 ayat 20 dan 21. Nah, Yesus itu berdoa seperti ini, saudara-saudara. Yohanes 17 ayat 20-21, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus juga berdoa supaya murid-muridnya juga dikatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Timbul pertanyaan, doa Yesus ini saudara sudah dikabulkan apa belum? Nah, paling tidak ada dua jawaban ya. Yang pertama, belum dikabulkan, katanya seperti itu. Bahkan Yesus sampai naik ke surga, ya, sampai di zaman gereja sekarang ini belum dikabulkan. Buktinya apa? Yesus pernah berkata, serigala mempunyai goa, lubang, burung mempunyai sarang, lalu anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ada ayat itu ya. Kenapa kok tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya? Karena tubuhnya banyak, katanya. Ya, tubuhnya banyak, terpecah-pecah. Jadi kepalanya yang satu itu, saudara,
mau diletakkan di tubuh yang satu masih belum, karena tubuhnya masih banyak terpecah-pecah dengan doktrin ya, dengan sinode, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi sehubungan dengan surat Paulus ini, surat Efesus khususnya, saudara, saya mengatakan bahwa doa Yesus itu sudah dikabulkan. Ya, dalam arti apa? Tuhan tadi mengatakan supaya mereka menjadi satu, sama seperti aku dan Bapa adalah satu, aku dan Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, ternyata satu yang dimaksud di situ adalah satu kepala dengan satu tubuh Kristus atau gereja. Jadi kesatuan secara organisme ya, saudara-saudara. Nah, itu sudah digenapi ya di Kisah Rasul pasal 2 khotbah Petrus 3.000 jiwa dari berbagai macam bangsa, bahasa, saudara-saudara, mereka bersatu ya, percaya kepada Kristus yang adalah kepala dan mereka adalah tubuh Kristus. Nah, jadi ketika Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu, sebenarnya sudah terjawab ini, saudara-saudara, di Kisah Rasul pasal yang kedua. Lalu Paulus menegaskan lagi di 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 13 kalau nanti Bapak Ibu baca di sana. Nah, jadi kesatuan yang dimaksud di sini adalah apalagi surat Efesus, saudara-saudara, dari awal kita sudah belajar yaitu tentang kekayaan gereja. Nah, jadi supaya mereka menjadi satu, doa Yesus di Yohanes 17 ayat 20 sampai 21 itu ternyata sudah digenapi di Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara, ditegaskan oleh Paulus di 1 Korintus 12 ayat 12-13. Nah, itu kesatuan secara organisme, saudara. Tapi di dalam Efesus ini pasal 4 kita akan melihat kesatuan di dalam intern gereja, saudara. Makanya judulnya tadi adalah hidup dalam kesatuan. Nah, Efesus 4 sampai dengan pasal 6 itu merupakan aplikasi praktis, saudara. Nah, karena praktis, aplikasi, relevansi, mungkin tidak terlalu banyak yang ditanyakan ya. Biasanya seperti itu, karena aplikasi, saudara. Tapi kalau ada, nanti boleh ya kita diskusikan bersama-sama. Nah, ciri khasnya surat Paulus adalah pendahuluan, biasanya dimulai dengan salam, lalu isi, saudara. Nah, isi ini bisa teguran, bisa nasihat, bisa teologi ya, atau doktrin, ya, ajaran disampaikan oleh Paulus. Lalu setelah itu aplikasinya apa? Nah, pasal 4 sampai pasal 6 sebenarnya bicara satu hal, yaitu tentang kondisi manusia baru. Coba kita mundur ke belakang, di situ dibagi dua. Ada kekayaan kita dan hidup kita. Nah, kekayaan kita di situ dikatakan dipanggil karena kasih karunia untuk menjadi anggota tubuhnya. Bahkan di pasal 1 sangat jelas sekali, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memanggil dan memilih gereja. Ya, kita orang yang percaya. Jadi bukan secara individu, saudara, tapi ini secara komunal ya, secara komunitas yang adalah gereja. Ternyata sudah dipersiapkan Allah jauh sebelum dunia dijadikan. Bahkan saudara, rencana agung ini, 1 Petrus mengatakan, malaikat pun tidak diberitahu. Dan ketika terwujud gereja itu, malaikat terkagum-kagum, saudara. Kita sudah lihat ya yang kemarin-kemarin. Lalu yang kedua, kekayaannya dikatakan dibangkitkan dari antara orang mati. Efesus 2 ayat 1 sampai 10 kita masih ingat kondisi mati. Dahulu kamu telah mati karena dosa dan pelanggaran. Lalu ketika Kristus telah menghidupkan, ya saudara, maka gereja orang berdosa tadinya menjadi pribadi yang hidup. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, bukan karena perbuatan baik, supaya jangan sombong, saudara, bukan karena kekuatanmu, kemegahanmu, tapi semata-mata adalah karena kasih karunia Tuhan. Nah, itu yang harus diingat. Lalu kekayaan yang ketiga, pasal 2 ayat 11 sampai 22 didamaikan. Yang jauh dibuat dekat. Nah, kita kemarin sudah belajar itu ya, saudara, yang dikatakan orang asing, ya, pendatang, saudara, tidak termasuk keluarga Israel, melalui darah Kristus, maka disatukan, terhisap menjadi orang Israel, ya, secara rohani seperti itu. Kemudian kekayaan yang keempat ada di pasal 3 surat Efesus, kemenangan Kristus atas iblis, saudara. Kita sudah belajar banyak yaitu tentang misteri, ya, tentang rahasia yang adalah jemaat itu. Nah, kemudian pasal 4 sampai dengan pasal 6 yaitu hidup kita, dikatakan hidup sesuai dengan panggilan kita, yaitu kesatuan tubuh Kristus yang malam ini kita akan bahas. Lalu berikutnya menanggalkan jubah kematian atau manusia lama, saudara, menuju kepada manusia baru ya. Nah, hidup dalam kesucian, hidup dengan harmonis,
hidup dengan kemenangan. Nanti kita akan lihat di sana. Nah, saudara, Efesus pasal 4 ini saya bagi beberapa hal. Yang pertama, hidup sesuai panggilan ayat 1, ayat 2 sampai 3, kasih karunia dalam kesatuan. Lalu pasal 4 ayat 4 sampai 6, dasar kesatuan. Kemudian pasal 4 ayat 7 sampai 11, karunia kesatuan. Dan yang terakhir pasal 4 ayat 12 sampai 16, yaitu pertumbuhan dalam kesatuan. Oke, sekarang kita masuk bagian yang pertama, saudara, hidup sesuai dengan panggilan. Nah, ayatnya dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Paulus menegaskan, saudara, ya, menasihatkan, itu mendesak sebenarnya ya terjemahan aslinya, mengingatkan jemaat bahwa dia dipenjara karena Tuhan. Ingat, surat Efesus salah satu surat yang dia tulis waktu Paulus di dalam penjara ya, termasuk surat Filipi, Kolose, ya Galatia juga, saudara. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, apa arti kata berpadanan? Dari kata Yunani axios itu artinya hidup yang telah dipanggil ya sesuai dengan apa? Cara yang patut ya, dengan cara yang sesuai atau dengan cara yang patut. Jadi mau mengingatkan bahwa gereja orang percaya kepada Kristus harus hidup ya sesuai atau patut. Sesuai patut dengan apa? Sesuai dengan Kristus. Patut atau sama seperti Kristus. Saudara. Nah, karena apa? Nanti kita akan lihat jemaat Efesus itu seperti apa. Oke, kita diingatkan lagi saudara panggilan yang hidup sesuai dengan panggilan itu seperti apa? 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi sudah dipanggil oleh Kristus, diingatkan di pasal 1, ya dipanggil, dipilih sebelum dunia dijadikan, itu gereja, maka hidupnya harus sesuai dengan panggilan itu, sesuai dengan Kristus, sesuai dengan firman, saudara. Nah, ini yang orang Kristen memiliki tantangan di situ. Ada yang berkata kesulitan di situ. Aku orang Kristen, tapi kok hidupku tidak seperti Kristus. Nah, mungkin kita pernah mendengar seperti itu ya, saudara-saudara ya. Kok tidak hidup seperti Kristus, sama seperti Kristus hidup, saudara. Tidak hidup sesuai dengan firman. Wah, saudara. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Kalau saya dan saudara sudah dipanggil menjadi gereja, kumpulan orang percaya, maka kita harus hidup seperti Kristus hidup. Lalu ayat 10, 12, 1 Petrus 2, kami yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ini konfirmasi dari Petrus bahwa gereja yang sudah dipanggil harus hidup seperti itu. Ya, dari kegelapan dibawa ke terang. Saudara, dari yang bukan umat dijadikan umat. Saudara seperti itu ya. Yang jauh dijadikan dekat. Nah, supaya apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang sangat besar itu, serta hidup dikatakan menjauhkan diri dari keinginan daging yang terus menggoda, saudara ya, yang terus melawan. Tadi dikatakan supaya apa? Orang lain tidak bisa memfitnah karena perbuatan kita yang jahat. Ya, itu yang dikatakan. Nah, sekarang bagian yang kedua. Kasih karunia dalam kesatuan. Pasal 4 ayat 2 sampai 3. Dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bagian yang kedua, saudara, kasih karunia dalam kesatuan. Nah, kesatuan bukanlah keseragaman. Kesatuan berasal dari dalam dan merupakan kasih karunia rohani. Sedangkan keseragaman diakibatkan
dari luar. Coba sekali lagi ya. Kesatuan bukanlah keseragaman, kesatuan berasal dari dalam dan merupakan kasih karunia rohani. Sedangkan keseragaman diakibatkan dari luar. Jadi saudara, kalau kita lihat ya, yang seragam ya belum tentu juga satu. Memang bukan dikatakan seperti itu ya. Nah, seperti apa kita bisa melihat. Jika kita ingin memelihara kesatuan roh, ya sesuai di bagian yang kedua ini, maka kita harus memiliki sifat-sifat Kristen yang diperlukan. Ya, apakah itu, saudara? Kalau di kelas saya minta murid saya untuk jawab ya, saudara. Ya, tapi di sini sebenarnya ayatnya dibaca, nah ketemu di situ ya jawabannya. Jadi sifat-sifat Kristen yang seperti apa, saudara, yang dimunculkan supaya bisa memiliki kesatuan roh itu tadi. Nah, jadi yang pertama rendah hati, saudara. Rendah hati seperti apa? Nah, Filipi pasal 2 itu, saudara. Contohnya adalah Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan, katakan apa, saudara? Rela menjadi manusia, ya, menjadi hamba, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara, perhatikan, yang walaupun dalam rupa Allah, punya kemuliaan, punya kebesaran, punya keagungan, dia tanggalkan semuanya itu. Sehingga tidak memiliki semuanya tadi. Ya, sebagai milik yang harus dipertahankan. Oh tidak, dikatakan ya, tidak menganggap sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, ini rendah hatinya seperti itu, saudara. Nah, di masa pandemi ini sebenarnya gereja hamba Tuhan juga sudah diajar ke sana sebenarnya. Yang dulu pernah berkata, saudara, aku tidak mau khotbah kalau tidak di atas 300 orang yang mendengar. Waduh, saudara ya, ada teman juga ngomong begitu ke saya. Undang hamba Tuhan itu, Pak, jangan harap. Kenapa? Dia pernah saya undang dan berkata, kalau jemaatnya nggak sampai 300 orang, saya nggak mau datang untuk khotbah, katanya begitu. Nah, jemaatnya gereja dia itu nggak sampai 100, saudara. Ya, jadi otomatis ditolak. Ya, terus apalagi, saudara? Sejak corona ini, maka hamba Tuhan berkhotbah di hadapan kamera, saudara. Ditanya amin, yang nggak ada yang jawab, karena awal-awal dulu masih ingat kita rekaman, saudara ya. Saya masih ingat rekaman, saudara. Saya khotbah, kameranya sudah siap, di-set sama Yada ya, saudara. Yang dengar hanya Mas Pri ya, yang bagian soundman, saudara. Saya tanya amin, saudara. Ya Mas Pri nggak jawab karena dia konsentrasi mixernya, saudara. Sampai seperti itu, ya. Awal-awal kaku. Ini gimana khotbah ngomong sendiri, saudara. Nggak ada yang dengar saat itu, ya, karena rekaman. Ya, malam hari ini yang on kamera saya melihat masih senyum-senyum gitu ya, saudara ya. Tapi yang off kamera kan saya nggak tahu, saudara. Mau senyum apa tidak kan saya nggak tahu. Nah, jadi saudara, Tuhan mengajar kerendahan hati sedemikian rupa. Jadi hamba Tuhan tidak boleh lagi berkata aku mau khotbah kalau jemaat di atas 1000. Oh, nggak ada sekarang. Saudara ya, gereja besar belum buka kok. Ya, jadi ya di depan kamera. Saudara. Nah, persoalan masukkan ke YouTube lalu ditonton ribuan, nah itu urusan lain, saudara. Tapi saat itu, saudara, di hadapan kamera nggak ada yang dengar. Nah, ini rendah hati yang seperti ini ya, saudara. Lalu gereja yang besar-besar yang mengandalkan apa? Fasilitas macam-macam, saudara, ya nggak bisa dinyalakan tuh lampunya, saudara ya. Nah, hari ini Tuhan mengajarkan kesatuan rohani dimulai dari yang namanya kerendahan hati seperti Kristus. Memiliki segalanya, memiliki semuanya, tapi dia tanggalkan. Nah, kita berharap jemaat orang percaya juga seperti itu. Yang kedua, sikap lemah lembut. Ini pun juga seperti Kristus, saudara. Ya, ukurannya standarnya seperti Kristus. Belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut, saudara. Kata firman Tuhan begitu ya, saudara. Belajarlah kepadaku, pikulah beban ya yang kuberikan kepadamu karena bebanku itu ringan. Ya, karena aku yang memberikan beban itu adalah pribadi yang lemah lembut. Nah, ukurannya adalah Kristus sendiri. Kemudian sabar. Saudara lihat ya, kesabaran Kristus kepada siapa? Kepada orang-orang berdosa, kepada murid-muridnya. Kalau kita belajar di kitab Injil,
saudara, menghadapi Petrus, Yesus sabar luar biasa. Menghadapi Yudas Iskariot, dia juga sabar. Menghadapi Filipus, saudara, ya, menghadapi murid-murid yang lain, dia juga sabar. Menghadapi orang Farisi ahli Taurat yang memusuhi dia pun juga sabar. Bahkan di bagian yang lain, Allah itu panjang sabar karena menghendaki orang berdosa itu kembali kepada Tuhan, berbalik dan bertobat. Sekali lagi, ukurannya adalah Kristus. Saling membantu, sangat jelas, hati Kristus dipenuhi dengan belas kasihan. Dia tidak tega kepada orang banyak, yang dikatakan apa? Seperti domba-domba yang terlantar tanpa seorang gembala. Saudara. Ya, terus apalagi memelihara kesatuan roh, hidup dalam damai sejahtera. Nah, kalau sudah lihat semuanya ini, saudara, bagian dari buah roh yang adalah karakter Kristus itu sendiri. Jadi ketika jemaat Tuhan, saya dan saudara, memiliki sifat dan sikap ini, maka kita dipastikan bisa memiliki kesatuan di dalam roh atau kesatuan rohani. Nah, kecenderungan gereja itu kan perpecahan, ya, saudara-saudara, selalu seperti itu, ya, perpecahan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita di Efesus pasal yang keempat supaya kita kembali di dalam kesatuan. Lalu pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 yaitu dasar kesatuan. Ada 7 kesatuan. Ya, kalau Bapak Ibu baca, yang pertama dikatakan satu tubuh. Coba lihat ya. Di dalam Efesus pasal yang keempat, saudara, di dalam ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya mulai ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dikatakan apa? Satu tubuh, saudara, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Jadi, saudara, kalau kita melihat 7 kesatuan itu dikatakan satu tubuh. Nah, masih ingat ya doa Yesus di awal tadi supaya mereka menjadi satu, betul, saudara, dari berbagai macam bangsa, bahasa, semua bersatu. Ya, yang hadir malam hari ini kan bukan hanya GBI, ya, itu yang dari Sumba tadi kan gereja Protestan. Wah, itu langit dan bumi itu sebenarnya ya, saudara ya, beda sekali, saudara. Nah, lalu mungkin ada Bapak Ibu dari gereja lain. Nah, kita semua disatukan ya sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuhnya. Satu roh, ya Roh Kudus di situ ya. Satu pengharapan di dalam Kristus, ada pengharapan. Biasanya ditekankan waktu apa, saudara? Kita memimpin ibadah penghiburan, kita mendengar ya di dalam ibadah penghiburan ya khotbah-khotbah yang memberi harapan dan lain sebagainya di saat kondisi sulit. Nah, pembacaan kita, saudara, sampai di Mazmur ya, saudara ya, hari mulai besok ya, kita belajar di situ banyak sekali Mazmur yang berisi pengharapan-pengharapan. Saudara, di saat pemazmur putus asa, ya, ada harapan di dalam Tuhan dan lain sebagainya. Satu Tuhan, ya, satu Tuhan yaitu Yesus Kristus di situ, satu iman di dalam Kristus, satu baptisan, saudara, nggak peduli ya dengan media apa, saudara, dengan cara yang bagaimana, yang penting dibaptis di dalam Allah Tritunggal, itu ya. Lalu satu Allah yaitu Bapa yang kita ucapkan setiap minggu di dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, ya, seperti itu, saudara. Oke. Nah, sekarang kita lihat, saudara, ya, bagian yang keempat yaitu karunia kesatuan. Allah telah memberikan setiap orang percaya sedikitnya satu karunia. Amin, saudara. Jadi tidak mungkin ada orang Kristen yang berkata, aku kok belum punya karunia Roh Kudus ya. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita sudah lahir baru, buktinya ada Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hati kita, pasti, saudara, kita diberi paling tidak satu karunia itu.
Ya, dan karunia ini harus digunakan untuk mempersatukan dan membangun tubuh Kristus. Jadi kalau kita belajar, karunia bukan untuk kesombongan sebenarnya. Sekali lagi, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, saudara, yang kita saksikan ya, bahkan diberikan kepada setiap jemaat, sekali lagi, bukan untuk kesombongan. Tapi yang seringkali terjadi adalah untuk kesombongan. Benar ya, saudara ya? Makanya lihatlah di Matius pasal yang ke-7 itu. Mereka mengandalkan karunia sebenarnya. Ya, yang tidak mengenal Tuhan dengan baik. Matius 7, 21-23. Ya, mereka kan berkata, bisa bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat demi mujizat, tapi aku tidak pernah kenal kamu, Tuhan berkata. Karena mereka tidak pernah melakukan segala kehendak Tuhan. Nyala daripada aku, hai kamu sekalian, pembuat kejahatan. Kenapa, saudara? Karunia-Nya dipakai bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi digunakan, diterapkan dalam pelayanan untuk apa? Untuk kesombongan. Dan itu di mata Tuhan merupakan kejahatan. Nah, ini yang harus kita ingat, saudara. Karunia diberikan Tuhan untuk mempersatukan dan untuk membangun tubuh Kristus. Ya. Nah, bagaimana dengan orang percaya dapat menemukan dan mengembangkan karunia-karunia-Nya? Nah, seringkali orang bertanya seperti itu. Bagaimana orang percaya dapat menemukan dan mengembangkan karunia-karunia-Nya? Jawabannya adalah dicoba di dalam pelayanan. Ya, saya mengucap syukur ya, ada sekitar berapa ya? 12 atau 13 itu dari Bapak Ibu jemaat yang bisa menyampaikan renungan singkat itu ya, video renungan singkat setiap pagi, saudara-saudara, yang kita kirim di WA grup jemaat. Ya, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu semua itu melihat ya. Kalau dilihat sih yang nonton kok hanya 25, padahal yang masuk grup kan ada 80, saudara. Berarti nggak semua jemaat itu lihat sepertinya ya. Bahkan ada yang hanya ditonton 21 kali. Loh, yang lain berarti nggak nonton ini, saudara. Ya ada yang sampai 40 kali, ya 50 kali. Ya ini bukan hanya dikirim ke jemaat saja loh Bapak Ibu, saya kirim di mana-mana, di WA grup mana saja, saudara. Ya, yang nonton ya kok nggak sampai 100 ini, harusnya 100 lebih kan begitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Paling tidak masih ada yang nonton, saudara. Gitu ya, masih ada yang nonton. Nah, jadi saudara itu tempat untuk mencoba. Ya, bukan berarti pelayanan coba-cobaan, bukan, saudara. Tapi kalau nggak dicoba, nah yang pertama mungkin kurang bagus. Ya, oke. Malah ada yang kapok. Wes Pak, jangan saya lah. Saya kaku ini. Mana kaku? Ya kan masih pertama. Tapi kedua, ketiga, loh jadi bagus, saudara. Ya semua siapa yang sangka mengajar lihat kamera seperti ini, berkhotbah di gereja lihat kamera, mimpin pujian juga lihat kamera. Siapa yang sangka, saudara? Ya awalnya kaku semua terus terang karena belum terbiasa. Nah tapi sudah kesekian kalinya dalam waktu yang lama 1 tahun lebih ternyata sudah mulai ya bisa toh, saudara. Nah hari ini kita boleh belajar kalau ingin tahu karunia-Nya di mana. Saudara mencoba dalam pelayanan, melatih, saudara ya, dan bersyukur beberapa jemaat bisa seperti itu. Kalau yang lain mau sampaikan renungan, silakan nanti daftar ke saya, saudara ya, saya kasih jadwal Agustus, karena Juli kan sudah ada, jadi Agustus, saudara. Ya, nah cobalah dalam pelayanan itu yang harus kita lakukan. Mau jadi guru sekolah minggu, jangan ngomong nggak bisa dulu, saudara. Coba dulu, ya kan? Mau mimpin pujian juga sama, coba dulu. Pelayanan apa saja, coba dulu. Ada yang berani pimpin review firman Tuhan, nah kan dicoba, saudara. Lalu pimpin pembagian doa syafaat di hari Jumat, loh ternyata bisa juga, ya karena dicoba dan diberi kesempatan, saudara. Oke, itu yang kita harus lakukan. Karunia adalah alat untuk membangun. Ingat, karunia Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita merupakan alat untuk membangun, yaitu membangun tubuh Kristus itu tadi. Dan jika karunia-karunia ini tidak digunakan dengan kasih, makanya di 1 Korintus pasal 13
kan di situ Paulus mensisipkan kasih. Pasal 12 tentang karunia, pasal 14 tentang karunia roh, lalu pasal 13 Rasul Paulus sisipkan tentang kasih, ya, kasih agape di situ. Buat apa punya karunia tapi kalau nggak punya kasih, nggak ada gunanya. Nah, jadi kita lihat, dan jika karunia-karunia ini tidak dapat digunakan dengan kasih, maka karunia-karunia ini dapat menjadi senjata untuk berperang dan menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Saudara, apa maksudnya? Apa contohnya? Lihat. Kalau karunia itu, saudara ya, yang dikatakan tidak digunakan dengan kasih, lalu untuk diri sendiri merupakan senjata. Senjata apa? Kecenderungan menjadi sombong. Saudara. Lalu, kalau untuk orang lain, maka menyebabkan menghancurkan yang namanya akhirnya perpecahan demi perpecahan. Saudara. Nah, ini yang harus kita ingat dan Paulus menekankan di situ. Karunia adalah alat untuk membangun. Jadi harus dipakai sebagaimana mestinya dan didasarkan dengan kasih. Lalu berikutnya, saudara, ada beberapa karunia yang lebih penting dari karunia-karunia lainnya. Ya, tetapi semua orang percaya bersama dengan karunia-karunia-Nya diperlukan supaya tubuh Kristus berfungsi secara nyata. Tadi untuk membangun, yang kedua supaya anggota tubuh Kristus setiap jemaat itu berfungsi sebagaimana mestinya, saudara. Nah, apakah karunia yang lebih penting? Ya, ini, saudara, kalau dihubungkan di 1 Korintus 14 ayat 3 sampai 5 dan ayat 39, maka karunia bernubuat itu adalah lebih penting daripada yang lain. Kenapa lebih penting? Karena untuk membangun jemaat. Bukan untuk membangun diri sendiri, saudara, pribadi, tapi untuk membangun seluruh jemaat. Nah, hati-hati, ini bernubuat bukan bernubuat, oh seminggu lagi akan terjadi begini, sebulan lagi, setahun lagi, bukan, saudara ya. Tapi bernubuat di situ adalah menyampaikan pesan Allah dengan kata lain apa? Berkhotbah dan mengajar. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sampai Paulus berkata di 1 Timotius 5 ayat yang ke-17, penatua-penatua yang baik pimpinannya dihormati 2 kali lipat, diberi penghormatan 2 kali lipat, terutama yang berjerih payah di dalam berkhotbah dan mengajar. Nah, ini yang harus kita ingat. Jadi berbahagialah yang bisa mengajar, bisa berkhotbah, berarti kita dapat karunia yang penting, saudara, untuk apa? Supaya jemaat yang mendengar berfungsi sebagaimana mestinya. Mengajar melalui renungan singkat, melalui tulisan-tulisan, renungan, dan lain sebagainya, saudara, itu bagaikan bernubuat dan kita menyampaikan pesan Tuhan sehingga jemaat terbangun. Semua orang bisa mendengar dan mengerti, saudara, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita bisa melihat itu karunia yang lebih penting daripada yang lain. Nah, lalu Paulus memberikan 5 jabatan atau jabatan yang ditempatkan dalam tubuh Kristus, saudara. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Nah, rasul dan nabi kita sudah belajar di Efesus pasal yang kedua. Karena gereja sudah berdiri, maka secara jabatan sudah tidak ada lagi, ya, saudara. Dalam perjanjian lama Tuhan pilih nabi untuk menghadirkan gereja. Ternyata dalam perjanjian lama gereja belum ada. Lalu Tuhan pilih rasul dalam perjanjian baru, saudara, supaya gereja juga berdiri. Tapi ternyata para rasul waktu itu pun juga belum menghadirkan gereja. Hanya melalui Petrus saja benih gereja barulah ditanamkan. Makanya Tuhan berkata, di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Matius pasal yang ke-16 ya. Nah, itu gereja belum lahir, masih benih atau cikal bakal dari gereja. Dan digenapi melalui Petrus juga, melalui khotbahnya Kisah Rasul pasal yang kedua, barulah gereja berdiri. Jadi, saudara, gereja sudah berdiri, nah otomatis rasul dan nabi secara jabatan sudah tidak ada. Dan yang ada 3 jabatan terakhir ya, pemberita Injil, gembala, atau pengajar, guru. Nah, ada yang menafsirkan ini 1 orang, tapi memiliki 3 fungsi ini. Ya, hamba Tuhan ini bisa mengajar, bisa mengembalakan, mengarahkan, memelihara, begitu ya, saudara, dan bisa mengajar. Ya, tapi ada yang mengatakan, oh ini 3 jabatan di dalam gereja.
Jadi kalau di dalam gereja lokal ada 3 jabatan ini, saudara, maka pelayanan itu akan benar-benar luar biasa karena saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Ya. Oke, lalu bagian terakhir, saudara, ayat 12 sampai 16 yaitu pertumbuhan kesatuan. Ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Terakhir, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudara, ada satu kata tadi dikatakan memperlengkapi tubuh Kristus, memperlengkapi orang-orang kudus. Ayat 12 ya. Nah, kata memperlengkapi dari kata Yunani katartismon. Nah, ini merupakan istilah kedokteran, saudara. Artinya apa? Menyambung tulang yang patah atau yang putus. Nah, saudara, kalau kita pergi ke dokter ya, spesialis tulang itu ya, kalau kita lihat orang ya di rumah sakit antri ya dokter tulang, saudara, ada yang kakinya diperban ya. Kalau kita tanya kenapa, patah Pak, jatuh Pak, ketabrak lah dan lain sebagainya. Terus diapain? Disambung, katanya begitu ya. Ada yang tangan juga, saudara, disambung. Nah, jadi kata memperlengkapi seperti itu ya, seperti menyambung tulang yang patah atau putus supaya menjadi satu kembali. Jadi kita ingat, saudara, sebagai hamba Tuhan, ya, itu memperlengkapi jemaat, ya, bagaikan yang terputus, saudara, yang terserak, ya, tetapi itu disatukan, saudara. Nah, itulah gereja yang berfungsi sebagaimana mestinya. Semua jemaat terlibat di dalam pelayanan. Nah, itu gereja yang sehat, saudara. Gereja yang bertumbuh. Gereja yang menuju kepada kedewasaan, saudara. Kenapa? Karena masing-masing jemaat diperlengkapi, ya, memiliki karunia-karunia, dipertajam, dicoba dalam pelayanan sehingga semakin mahir melayani, saudara, ya, semakin bagus pelayanannya dan akhirnya menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini yang harus dilakukan oleh gereja dan Paulus memberitahu kepada jemaat seperti itu. Jabatan dan karunia yang berbeda-beda itu untuk menyempurnakan atau menyehatkan tubuh Kristus atau gereja. Nah, saudara-saudara, kita lihat ya, pertumbuhan tadi yang Paulus katakan, kedewasaan penuh sehingga bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudara, kita renungkan hidup kita sudah berapa lama menjadi orang Kristen, lalu gereja kita sudah berapa lama usianya, pertanyaannya, saudara, masih bingung, masih diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Nah, kalau masih seperti itu berarti kan masih anak-anak ya, saudara. Kita lihat namanya bayi ya, saudara ya. Kemudian harus bertumbuh anak-anak, kemudian dewasa. Ya, kalau masih bayi ya masih bingung, saudara, mana benar, mana yang tidak, ada ajaran yang sesuai firman, mana yang tidak, pasti nggak tahu, saudara. Tapi kalau sudah mulai bertumbuh, mengerti, ya, menuju pada kedewasaan, dia akan tahu mana pengajaran yang sesuai firman dan mana yang tidak. Nah, pertumbuhan berkaitan dengan kedewasaan, saudara. Saya berharap kita semua melalui firman Tuhan yang kita dengar, iman kita semakin bertumbuh, terus bertumbuh menuju kepada kedewasaan. Apa ukurannya? 2 Petrus pasal 3 ayat 18 dikatakan, ayat yang terakhir itu, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika seseorang semakin mengenal Tuhan, semakin memahami firman, saudara, maka orang itu bertumbuh. Ada 3 bukti yang dapat dilihat oleh orang lain yang menunjukkan bahwa kita bertumbuh di dalam Kristus. Apa itu? Yang pertama, kesadaran kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, perkataan, perbuatan seperti Kristus. Saudara.
Lalu yang kedua, kestabilan secara rohani. Dan yang ketiga, kebenaran plus kasih. Efesus 4 ayat ke-15 ya. Kebenaran tanpa kasih adalah kejam. Kasih tanpa kebenaran adalah munafik. Benar, lihat ya. Kebenaran tanpa kasih adalah kejam. Kasih tanpa kebenaran adalah munafik. Nah, inilah saudara yang kita pelajari di Efesus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, biarlah kita hidup dalam kesatuan, ya, hidup seperti Kristus hidup. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Bambang. Ya, baik. Terima kasih Pak Tim untuk penyampaian materi dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-16. Nah, Bapak Ibu, saya persilahkan untuk yang mau memberikan tanggapan dari materi yang sudah disampaikan tentang bagaimana panggilan kita sebagai manusia baru, ya, berpadanan dengan panggilan hidup dalam kesatuan, lalu kita melihat apa yang menjadi bagian dari kesatuan itu, dasar karunia, ya, mengembangkan kesatuan dan pertumbuhan daripada kesatuan itu. Mari saya persilakan, mungkin ada yang mau menambahkan bagian-bagian yang sudah disampaikan atau ada pertanyaan, saya persilakan. Mari Bapak Ibu. Mari, saya persilakan. Ya, selamat malam Pak Tim. Ya, malam Pak. Ya, silakan Pak Aryono. Mau tanya ya, yang di Efesus pasal 4 ayat yang ke-9 ya. Ini tadi kan sempat sebelum itu kan sempat saya baca-baca Pak ya. Apakah ini bisa diartikan bahwa bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Apakah ayat ke-9 ini bisa kita artikan bahwa Yesus pun turun ke tempat yang paling bawah itu apa bisa dikonotasikan dengan itu Pak, neraka Pak? Mengingat dia kan mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut. Apakah ini juga bisa dikaitkan dengan hal seperti itu Pak? Itu aja Pak yang saya tanyakan. Ya, silakan Pak Tim. Terima kasih. Ya, oke. Ini berhubungan dengan 1 Petrus ya, Pak Aryono ya. Ya, sebenarnya di pengakuan 5 rasuli kita juga itu. Ya. Turun ke dalam kerajaan maut. Iya, betul. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 dan 20 itu. Ya, 1 Petrus 3, 19, 20. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Lalu pasal 4 sebelahnya ayat yang ke-6, ya 1 Petrus 4 ayat ke-6, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Sekali lagi, memberitakan Injil di sini bukan seperti saya dan saudara, ya hamba Tuhan yang memberitakan Injil supaya yang mendengar bertobat, bukan. Ya, kata Yunaninya keruso itu artinya memproklamirkan. Memproklamirkan siapa? Kristus sendiri. Jadi dia itu benar-benar Allah, ya, pribadi yang berkuasa di dunia orang hidup dan di dunia orang mati. Di dalam kekekalan di surga, yaitu dunia atas, lalu dunia kita sekarang, dunia orang hidup, dan dunia orang mati, bahwa dia itu berkuasa. Nah itu Pak, jadi dia naik, dikatakan dia naik ke surga, lalu turun ke tempat yang paling bawah, tempat yang paling dalam, yaitu memang dunia orang mati di sini dikatakan. Tapi tujuannya adalah, sekali lagi, menyatakan dirinya bahwa dia adalah pribadi Allah yang berkuasa. Ya, buktinya dia tidak mati terus kan, tapi hari yang ketiga dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Benar Pak, itu seperti yang kita ucapkan, kita akui hari Minggu itu ya.
turun ke dalam kerajaan maut. Nah, itu di sana. Jadi bukan supaya orang sudah mati itu bertobat, kembali, ya akhirnya bisa masuk surga. Oh, bukan itu pengertiannya. Itu, Pak Har. Ya, silakan bisa ditambahkan. Berarti waktu Yesus jadi dia turun ke dalam kerajaan maut pun cuma hanya memproklamirkan bahwa dia memang betul-betul Allah yang berkuasa. Itu aja, Pak, bangkit dari mati. Iya, betul. Tidak ada maksudnya untuk apa ya? Ya kalau menginjili itu bayangan kita kan seperti tadi Pak Tim ngomong ya, yang mati-mati itu rohnya itu diomongi, kamu harus tobat sedikit supaya dia. Yeah. Nah, berarti dia datang ke dalam alam maut sebetulnya kalau logikanya kan ya cuma gitu toh Pak ya. Cuma menunjukkan keberadaan Tuhan itu seperti itu. Nah, terus selebihnya itu apalagi tidak ada tuh Pak? Apa itu aja Pak? Oke, Filipi 2 Pak. Filipi 2 ayat yang ke-9 dan 10. Nah ini jawaban lagi ya. Filipi 2 ayat 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, surga maksudnya, dan yang ada di atas bumi, dunia orang hidup, dan yang ada di bawah bumi. Nah, dunia orang mati itu digambarkan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Dan semua tadi bertekuk lutut. Dunia orang hidup maupun dunia orang mati mengakui bertekuk lutut bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Nah, itu Pak. Nah, ini hubungannya di sana ya. Saudara. Jadi kita bersyukur percaya kepada Yesus yang seperti itu ya, ada pengharapan yang seperti itu walaupun mati pun gitu ya, di dalam Kristus ada harapan untuk hidup ya, kehidupan selamanya bersama dengan Tuhan tentunya. Ya, itu Pak Ar. Oke Pak, thank you Pak, makasih. Ya, silakan yang lain boleh menambahkan. Oke. Silakan Pak Bambang kalau mau ditambahkan, ini dalam sekali ya. Iya, mungkin dari pertanyaan Pak Haryono yang saya tangkap, apakah hanya sekedar itu yang dilakukan gitu ya, kok hanya menunjukkan dirinya saja begitu ya? Iya Pak. Maksudnya kan kedalaman signifikansinya gitu ya. Keperluannya apa, kepentingannya apa. Nah, tapi kan begini Pak. Allah itu kalau menghukum orang kan ada dasarnya gitu. Nah, ada alasannya gitu. Jadi waktu penghukuman itu diberikan di bawah dunia orang mati itu ada orang-orang yang kalau Petrus mengatakan yang di penjara itu kan, roh-roh yang di penjara dan sebagainya itu. Nah, maka Tuhan ingin menyatakan bahwa mereka yang dihukum atau mereka yang masuk di dalam mungkin dikatakan dunia orang mati itu dunia yang menderita. Jadi mereka dibuktikan bahwa apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka mungkin tidak percaya janji Tuhan, Mesias gitu ya. Itu kan orang-orang mati yang kalau dalam dunia Yahudi kan ada mereka yang menolak Mesias itu, ya, atau tidak percaya kepada Mesias. Dalam artian ada orang-orang yang makanya diceritakan tentang Nuh itu tadi, ya, pada waktu golongan masyarakat yang waktu semasa Nuh hidup itu kan diberitakan tentang kebenaran, diberitakan tentang firman Allah, maka mereka tidak percaya. Nah, dari zaman ke zaman ada orang-orang yang sama. Diberitakan tentang kebenaran, tentang keselamatan, ya, tentang pertobatan, tapi mereka tidak mau menerima. Jadi pada saat mereka mati, mereka masuk dalam dunia seperti itu, maka Yesus datang itu untuk memberitahukan ya, bahwa mereka dihukum itu karena mereka menolak kebenaran. Ya, mereka menolak kebenaran. Nah, disitulah Kristus menyatakan dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan. Ya, untuk orang-orang perjanjian lama dan orang-orang perjanjian baru
mengerti bahwa Kristuslah sebenarnya Mesias yang dijanjikan, dan orang-orang perjanjian baru harus mempercayai Mesias itu adalah Kristus, juru selamat itu adalah Kristus. Gitu. Sehingga tadi di Filipi dikatakan ya semua orang harus bertekuk lutut, semua harus mengaku lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini pun juga tidak semua orang percaya gitu. Ya, tidak semua orang percaya. Jadi mereka yang terhukum diberitahukan bahwa mereka punya kesalahan dalam hidup mereka sehingga mereka terhukum itu ya karena mereka tidak mengakui atau tidak mendengar atau tidak mempercayai kebenaran yang disampaikan. Ya, jadi bukan hanya menunjukkan itu saja, tapi ini signifikansinya adalah bagi mereka yang sudah masuk dalam dunia orang mati yang tidak bisa tadi dipulihkan lagi. Ya, jadi bukan evangelion, itu bukan penginjilan supaya dapat kesempatan untuk bertobat gitu. Tapi menyatakan apa yang menjadi kesalahan mereka sehingga mereka ada dalam posisi seperti itu. Karena mereka tidak mempercayai dan tidak mengakui dalam hidup mereka hidup dalam kebenaran. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Ariel. Ya. Iya, Pak. Ya. Soalnya gini loh, Pak. Ini tambah lagi sedikit ya, Pak ya. Soalnya ada di beberapa ajaran yang lain yang di luar kekristenan, ya. Sampai di di dunia paling bawah pun kesempatan untuk bertobat, menyatakan salah, untuk memperbaiki kelakuan itu masih ada. Jadi ajaran-ajaran seperti itu masih ada, Pak. Khususnya di ajaran-ajaran lain yang tidak perlu saya sebutkan ajaran apa, pokoknya ada. Saya pernah dapatkan seperti itu. Nah, makanya berarti secara kekristenan itu berarti sudah tegas bahwa orang yang sudah masuk dunianya orang mati, dunia bawah, itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bisa balik gitu istilahnya, Pak ya. Ya. Silakan, meskipun dia, meskipun dia waktu itu Tuhan datang sendiri, itu pun tetap kesempatan balik itu tidak ada, Pak ya. Iya, seperti itu ya, Pak ya. Ya. Oke, Pak. Karena gambaran Lazarus itu jelas tuh, Pak. Ya. Gambaran Lazarus yang mati itu kan. Ya. Jadi dia sendiri Lazarus yang mati dan orang kaya maksudnya kan. Ya. Di Injil Lukas itu ada jurang yang begitu lebar yang tidak bisa dilewati kan. Iya. Kan orang kaya itu kan menyesal, Pak. Iya. Orang kaya menyesal. Tapi kan tidak ada kalimat ada kesempatan gitu. Akhirnya dia mengatakan ya saudara-saudaraku yang masih hidup tolong dikasih tahu dah supaya tidak ngalami seperti aku ini kan gitu. Iya. Dalam narasinya kan. Oke, Pak. Ya, thank you, Pak. Oke, ya. Silakan Pak Tim mungkin ada. Ya sudah. Ya. Yang Lazarus dan orang kaya itu yang memberi penjelasan ya dunia istilahnya keadaan setelah kehidupan ya. Setelah kehidupan ini, nah itu dijelaskan. Saudara. Walaupun orang berkata itu kan perumpamaan. Ya kan seringkali orang alasannya itu kan perumpamaan. Loh betul. Apa itu Lazarus saudaranya Maria Marta? Ya memang bukan. Karena yang punya nama Lazarus memangnya hanya satu. Enggak, saudara-saudara. Itu perumpamaan, tapi jangan lupa kalau kita belajar perumpamaan, itu ada salah satu perumpamaan yang menjelaskan ya pesan penting apa di situ, di balik ceritanya, di balik kisahnya itu. Nah, itu sudah jelas kalau sudah di sana final, ya nggak ada perubahan atau pindah lokasi ya dari pangkuan Abraham ke alam maut, enggak ada, saudara. Gitu ya. Oke, itu Pak. Ya, jadi sudah final tuh di sana. Oke, Pak, jelas, Pak. Ya, masih. Ya. Baik. Mari Bapak Ibu silakan jika ada tanggapan dari materi yang disampaikan Pak Tim tadi dari surat Efesus pasal 4. Ada yang mau ditanyakan silakan. Sri. Ya. Bu Sri pakai earphone ya?
Enggak jelas, Bu. Iya, suaranya agak kurang pas. Ini Pak, jaringannya Pak yang Oh, oke. Coba. Gimana Pak, bisa dengar enggak? Ya. Oke. Ini Pak, ini tadi kan besar menjadi satu. Ya. Tadi Pak Tim menjelaskan bahwa secara organisme kita satu. Ya. Bagaimana dengan organisasi? Mungkin enggak orang Kristen itu menjadi satu dalam organisasi. Ya, menurut ingat kalau tidak salah saya pernah mendengar ada satu orang yang menyatakan di dunia itu kekristenan itu ada 55.000 sinode itu Pak. Itu ya. Itu saja Bu Sri? Ya. Itu aja. Ya. Oke. Pak Tim bisa dengar baik? Enggak. Enggak sama sekali. Ya, jadi pertanyaannya gini Pak Tim. Tadi Pak Tim menjelaskan persatuan itu dalam organisme. Nah, Bu Sri menanyakan apakah dimungkinkan dan apakah memang ke arah persatuan dengan secara organisasi gitu. Apakah secara organisasi itu dimungkinkan kesatuan dalam Kristus itu dalam organisasi, apakah mungkin sehubungan dengan sinode itu yang memang ya ratusan dan ribuan di dunia ini gitu. Mungkin itu ya. Ya. Makasih. Jawabannya tidak mungkin. Karena di abad pertama pun juga muncul macam-macam gitu. Iya, itu ya mungkin maksudnya ya. Jadi kalau dijadikan satu ya istilah kita sinode ya toh, tapi kalau di dalam Alkitab itu coba lihat kelompok-kelompok ya itu selalu ada. Ya. Jadi kalau ditanya apakah mungkin, sepertinya enggak. Ini kalau Kemenak itu masih mengizinkan sinode baru, kayaknya masih banyak yang baru-baru lagi nih. Gitu ya. Jadi jawabannya tidak mungkin, Ibu. Gitu ya. Tidak mungkin. Tapi jangan lupa, tuh yang dimaksud Tuhan tadi, mereka itu satu, keinginan Tuhan satu itu dalam arti satu kepala, satu tubuh, Bu. Ya, itu yang dimaksud, itu yang harus diingat. Ya, dulu saya juga punya pengertian begitu. Itu doa Yesus yang tidak dikabulkan. Karena gereja banyak pecahnya secara organisasi, sinode. Tapi ketika saya renungkan kembali, saudara, loh, ini sudah dijawab ini. Waktu Kisah Rasul pasal 2, maksudnya satu sebagai gereja yang kudus dan am itu satu kepala, satu tubuh, yaitu tubuh Kristus dari berbagai macam bangsa mengakui ketuhanan Kristus. Nah, itu yang dimaksud satu itu terjadi, ya itu. Tapi kalau soal sinode, organisasi sepertinya tidak bisa, Ibu. Wong satu sinode saja umpama, ya apa gereja kita GBI katakanlah, itu di dalamnya ya juga nggak satu itu, ya ajarannya juga beda-beda itu. Tapi kita harus ingat Alkitabnya tetap sama, satu Yesusnya, yaitu tadi 7 kesatuan tadi ya, satu Tuhan, satu iman, ya satu Bapa, satu Roh, satu baptisan. Nah itu yang harus kita pegang. Itu Bu Sri. Paulus dengan Barnabas, ya kan? Terus siapa lagi? Dengan Apolos, ya Priscilla, Aquila. Nah, itu kan sudah sendiri-sendiri sebenarnya. Seperti itu. Ya, tapi tetap satu ya di dalam Kristus itu. Itu Bu Sri. Ya. Tujuh hal itu tadi ya Pak yang dalam kesatuan. Ya, jadi yang penting 7 hal itu. Ya kan? Contoh baptisan. Ya jangan dipikirkan cara baptisannya dan media baptisannya. Nah, seringkali kan orang ributnya kan di sana. Selam yang paling benar, yang sana bilang percek yang paling benar, yang penting pakai air. Nah, kan gitu toh. Ya.
Tapi yang dimaksud satu baptisan di situ ya satu baptisan di dalam Allah Tritunggal kan. Bapa, Anak, dan Roh itu. Matius 28 itu. Sudah, yang penting itu. Ya, kalau kita bilang harus pakai air, yang sana bilang bala keselamatan kan pakai bendera, ayo terus gimana itu? Saudara. Ya, yang satu selam, yang satu percik. Kan ada dasarnya juga. Ya, yang selam oke, karena banyak air. Lah kalau yang percik seperti 3.000 jiwa itu dibaptis pakai apa? Kisah Rasul pasal yang kedua itu. Kan nggak dijelaskan, pakai air kan? Lalu Ibu Lydia sekeluarga, kepala penjara Filipi sekeluarga, itu juga dibaptis. Pakai apa? Juga nggak dijelaskan itu, pakai air apa tidak. Lalu anak-anak. Nah, kita kalau yang Pentakosta, nggak ada baptisan anak, nggak ada. Yang ada penyerahan anak, oke. Tapi 3.000 jiwa itu masa nggak bawa anak? Kecil ibu-ibu. Saudara. Lalu di rumah Ibu Lydia sekeluarga kepala penjara masa nggak ada ponaan-ponaan? Wong di rumahnya Pak Bambang aja ada ponaannya itu, anak kecil itu. Alkitab berkata seisi rumahnya dibaptis. Ya, berarti baptisan anak juga boleh? Boleh. Nah, itu kan yang penting dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Nah, kita lebih mengerucut lagi karena di gereja Pentakosta ya sinodenya memberikan keputusan yang ada baptisan dewasa, tidak ada baptisan anak ya, yang ada adalah penyerahan anak. Ya sudah kita ikutin di situ. Nah, kalau yang di gerejanya Pak Aristo tadi itu kan apa? Ada baptisan anak ya, Pak. Bisa diceritakan itu. Yang Presbyterian itu gerejanya. Nah, itu ada baptisan anak itu, bahkan percik juga itu. Nah, boleh diberi kesempatan itu. Ya, alasannya apa kok percik, terus apa alasannya kok baptisan anak? Ya, kalau masih ada nggak ini? Yang dari Sumba tadi itu? Sudah, tidak ada, Pak. Oh, ya. Hilang. Ya, oke. Nah, seperti itu, Bu Sri dan juga yang lain ya. Pandangan-pandangan yang saya berikan tadi itu. Jadi ya sama-sama benar. Gitu. Ya. Oke, itu ya Bu Sri. Baik. Silakan jika masih ada Bapak Ibu. Kalau masih ada yang mau disampaikan. Ya, silakan Mbak Ibu. Ini ada Bu Runi, selamat datang. Bu Lia, ada yang mau ditanyakan? Mari, Pak Karjo. Ya, Bu Lia. Malam. Malam, Pak. Itu kalau maksudnya pembaptisan itu kan kalau ikut firman-Nya Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus kan dibaptis di air, Pak. Jadi kita itu kalau sudah ikut Tuhan Yesus, kan kita yang mengikuti firman-Nya seperti Tuhan Yesus, kita dibaptis dengan air, bukan dipercik. Kalau dipercik itu biasanya kan memang agama Katolik itu dipercik gitu, toh, Pak. Tapi kalau kita sudah ikut firman-Nya Tuhan, yang ngikuti seperti Tuhan baptisannya, Pak. Begitu. Oh, gitu ya. Iya, iya. Ya. Lebih mantep, Pak, nek air, Pak. Iya, karena basah semua. Iya. Kalau dipercik kan kayak diidoni terus gitu. Enggak, Bu, ya diginikan loh. Ya. Iya, Pak. Memang sama percik sama baptisan air sama sih. Menurut firman-Nya tadi Pak Tim ngomong sama, memang itu baptisan. Tetapi kalau nurut seperti Tuhan Yesus, kita tulis sama Pak Yohanes itu di dalam air. Jadi kita ikut firman-Nya di dalam air, Pak. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lia. Langsung ya, Pak Ambang ya. Ya, silakan. Ya. Nah, jadi nanti kelas Berea itu bulan Juli ya, itu topiknya adalah membaca Alkitab ya,
tapi dikatakan sebagai cerita ya, reading Bible as a story. Jadi membaca Alkitab seperti membaca sebuah cerita. Nah, itu nanti ada hubungannya ya. Jangan kita ini melihat Alkitab itu hanya di satu bagian saja. Ya, kalau hanya di satu bagian lalu kita mengabaikan bagian yang lain, nah itu kan berarti bukan satu kesatuan ceritanya. Nah, padahal maksud Alkitab sebagai satu cerita itu adalah satu kesatuan. Gitu ya. Nah, kalau di hubungan yang lain tadi yang sudah saya tanyakan tadi, saya sampaikan tadi ya, 3.000 jiwa kan dibaptis. Pakai apa? Kalau seandainya pakai air itu ya, para rasul itu apa enggak kemeng tangannya itu? Berapa lama itu perlu waktu itu kalau satu-satu loh ya. Ya kan? Kalau satu-satu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, masukkan air lalu keluar, terus satu lagi. Walaupun jumlah rasul waktu itu kan 12 ya, Saudara. Itu satu rasul baptis berapa itu? Berapa lama itu waktunya? Nah, kan tidak dijelaskan di situ. Ya kan? Lalu keluarga tadi, kepala penjara sekeluarga, Ibu Lydia sekeluarga kan juga dibaptis, ya kan? Tapi juga nggak disebutkan pakai air. Nah, lalu kita perhatikan apa maknanya. Jadi artinya orang Kristen dibaptis itu apa? Itu yang penting. Ya, bukan sekedar dapat sertifikat untuk modal menikah. Ya memang mau menikah kan harus tunjukkan kartu atau akte baptisan, Saudara. Tapi ada maknanya yang dimengerti apa tidak dibaptis itu. Nah, kalau di dalam peristiwa Tuhan Yesus, kita ingat maknanya apa? Pengakuan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, jadi kalau ada orang Kristen yang dibaptis, itu seolah-olah ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi diakui oleh Bapa sebagai anak di hadapan banyak orang. Nah, itu versi Tuhan Yesus. Versi Paulus baca Roma pasal 6. Nah, arti dibaptis adalah dikuburkan dalam kehidupan yang lama, dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus dalam kehidupan yang baru. Nah, itu tadi, manusia baru. Nah, itu maknanya. Jadi, nggak peduli mau pakai sarana apa, ya caranya bagaimana. Kalau orang Kristen itu memahami maknanya, saya percaya ini lebih berkenan ya di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi, baptisan juga tidak menyelamatkan kan? Jadi jangan berpikir baptisan itu salah satu syarat keselamatan. Enggak, baptisan enggak menyelamatkan. Tapi kenapa orang Kristen itu harus dibaptis? Ya karena itu perintah Tuhan dan orang Kristen itu mentaatinya di dalam baptisan itu. Kalau masih ada kesempatan bisa dibaptis, kenapa tidak? Seperti itu, saudara. Ya kalau nggak ada kesempatan, sakit parah, ya nggak apa-apa. Seperti penjahat di sebelah Tuhan itu nggak dibaptis, saudara-saudara. Tapi selamat nggak? Selamat, karena dia percaya kepada Kristus. Nah itu Bu Lia ya. Ya, jadi tidak apa-apa kalau ada orang yang minta dibaptis. Aku mau baptisan selam, ya boleh. Nah, pernah saya dulu membaptis ya, ada 7 orang, yang satu om sakit-sakitan. Ya, karena kita kan di GBI, berarti kan harus selam toh. Ya. Nah, karena ada satu om yang sakit-sakitan, percaya Yesus minta dibaptis. Saudara. Lalu waktu sebelum dibaptis, om itu sudah ngomong ya 1 atau 2 hari sebelumnya. Pak Timotius, boleh nggak aku itu dibaptis percik seperti GKI gitu, karena banyak keluarganya dari GKI. Saya bilang boleh, ya, sebab kalau saya ngomong nggak boleh, om harus selam. Lalu ketika saya selamkan dan nggak bangun-bangun, saya masuk penjara nggak, saudara-saudara? Viral langsung, ya toh, membaptis nggak bangkit-bangkit alias mati, karena dia beberapa minggu terakhir itu nggak pernah mandi, kedinginan soalnya. Kan dia punya sakit jantung, komplikasi. Setelah dibaptis sebulan kemudian meninggal. Nah, jadi kasus-kasus khusus itu loh. Jadi semua kita selamkan, saudara, tapi khusus om ini hanya dipercik saja. Saya masih ingat. Gitu ya. Nah, jadi lalu kita beritahu ya di pelajaran baptisan, maknanya, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu. Jadi sekali lagi melihat Alkitab baru secara komprehensif ya, secara menyeluruh, saudara. Nah, itu penting di dalam mempelajari Alkitab.
Ya, oke, makasih. Ya, Pak. Makasih. Ya, Bu Lia. Ya, baik. Mari, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan. Saya persilakan jika masih ada. Tidak ada? Cukup. Ya. Sudah jelas? Oh, Pak Ya. Fendi. Ya. Malam-malam. Ya, silakan Pak Fendi. Pak Bambang, Ya, kembali lagi mau tanya. Nah, Ya. itu untuk anak-anak itu kan diserahkan kembali kepada Tuhan ya. Ya. Itu dasar firman-nya apa itu Pak? Kok dikembalikan lagi kepada Tuhan? Apa anak ini sejak lahir itu ya kena bawa dosa awal mungkin ya? Nah, setelah itu kan dikembalikan kepada Tuhan. Maksudnya bagaimana sih Pak penjelasannya itu? Ya, Makasih, Pak. penyerahan anak. Ya, silakan Ya. Pak Tim. Ada ayatnya ya, Matius, Markus, Lukas ada itu. Coba dicari dulu tuh. Ada ayatnya itu. Jawabannya di situ Pak Fendi. Coba ada yang cari Matius, Markus, sama Lukas. Ada ya? Coba kita cari dulu. Ketemu Bapak Ibu? Di Matius ada, Markus ada, Lukas juga ada. Yang anak-anak itu diserahkan, lalu murid-murid memarahi, lalu Yesus berkata, jangan halang-halangi anak itu, biarkanlah mereka datang ya. Ada ketemu? Oh, Matius 19 ayat 13, 15 dan Markus 10 ayat 13 sampai 15. Saya baca yang Markus 10 ayat 13 16 ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia, ayat 16, memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia sama-sama memberkati mereka. Nah, jadi dasar ayatnya anak-anak diserahkan itu supaya diberkati. Oh, bukan berarti kalau tidak diserahkan tidak diberkati, bukan. Ini juga mau menunjukkan maknanya banyak itu tadi ya. Menyambut seperti seorang anak kecil, ya macam-macam itu tadi Pak Fendi ya. Tapi yang saya lihat di situ, orang tua itu menyerahkan anaknya supaya Tuhan memberkati. Jadi sejak kecil sudah diserahkan, sejak kecil itu sudah menjadi milik Tuhan. Ya, kan biasanya begitu Pak Ambang mendoakan ya. Ya, gimana? Masa depannya ada di dalam tangan Tuhan, kau jaga, kau lindungi. Nah, kan begitu. Jadi kita mintakan berkat kepada anak itu. Itu Pak Fendi. Ya. Gimana Ya, Pak Pak? Fendi? Ya, Pak. Ya. Oh, oke. Ya. Baik, masih ada Bapak Ibu, silakan. Silakan jika masih ada. Tidak ada? Cukup ya? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, atau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, kita akan tutup. Terima kasih Pak Tim untuk pemaparan materi yang sudah disampaikan. Dan kita akan ketemu minggu depan. Dilanjut ya Pak Tim? Ya, lanjut Pak. Ayat 17 sampai perikopnya sampai 32 itu ya. Iya, ya. Baik. Ya, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah join malam hari ini bersama-sama. Kita akan tutup dalam doa. Esther ada tutup dalam doa? Ya Pak, ada. Ya. Silakan.
Kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kami. Kalau sampai pada hari ini kami boleh belajar dari setiap kebenaran firman-Mu, boleh menjadi pedoman, kekuatan, sukacita kami, dan Tuhan yang akan menolong kami sanggup mengaplikasikan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dan yang apa yang kami sudah dapatkan pada malam hari ini menjadi sesuatu yang bagian yang terindah di dalam hidup kami. Kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan, menjalani dan terus setia dan taat di dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang boleh hadir, dan biarlah pertemuan selanjutnya Tuhan tetap menyertai kami, memberkati kami, dan kami tetap bersama-sama merasakan kasih setia Tuhan yang boleh tetap mempersatukan hati kami dengan suatu kerinduan dan sukacita, selalu mau rindu mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, berkati juga Pak Tim yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau tetap pakai hamba-Mu dengan luar biasa menjadi sumber daripada Tuhan untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu bersama hamba-hamba-Mu yang lainnya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami akan menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini. Adalah Tuhan yang menolong, memimpin kami, menyertai kami. Kami akan terus percaya hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.